Sejarah singkat Kerajaan Tarumanegara. Dalam catatan, Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu beraliran Wisnu. Pendiri Kerajaan Tarumanegara adalah Raja Diraja Guru Jaya Singawarman pada tahun 358, yang kemudian digantikan oleh putranya, Dharmayawarman 382–395. Raja Jayasinggawarman berkuasa dari tahun 358 sampai 382 Setelah mencapai usia lanjut, Raja mengundurkan diri untuk menjalani kehidupan kepanditaan. Maharaja Purnawarman adalah Raja Kerajaan Tarumanegara yang ketiga, 395 sampai 434 Ia membangun ibu kota kerajaan baru pada 397 yang terletak lebih dekat ke pantai. Kota itu diberi nama Sundapura, pertama kalinya nama Sunda digunakan. Pada tahun 417 ia memerintahkan penggalian Sungai Gomati dan Candrabaga sepanjang 6.112 tombak. Selesai penggalian, Sang Prabu mengadakan selamatan dengan menyedekahkan 1.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Kerajaan Tarumanegara banyak meninggalkan prasasti. Salah satunya prasasti Pasir Muara yang menyebutkan peristiwa pengembalian pemerintahan kepada Raja Sunda itu dibuat tahun 536 Pada tahun tersebut yang menjadi penguasa Kerajaan Tarumanegara adalah Suryawarman, 535–561 Raja Kerajaan Tarumanegara ke-7. Kehadiran prasasti Purnawarman di Pasir Muara menjadi petunjuk bahwa saat itu ibu kota Sundapura telah berubah status menjadi sebuah kerajaan daerah. Hal ini berarti, pusat pemerintahan Kerajaan Tarumanegara telah bergeser ke tempat lain. Contoh serupa dapat dilihat dari kedudukan Raja Tapura atau Salakanagara Kota Perak, yang disebut Arjir atau Kerajaan Kota oleh Ptolemes pada 150 Kota ini sampai tahun 362 menjadi pusat pemerintahan Raja-Raja Dewawarman dari Dewawarman I-8. Ketika pusat pemerintahan beralih dari Raja Tapura ke Tarumanegara, maka Salakanagara berubah status menjadi kerajaan daerah. Peninggalan prasasti Kerajaan Tarumanegara selanjutnya ialah prasasti Muara Cianten, ditemukan di Bogor. 1. Prasasti Ciaruten. Prasasti Ciaruten atau Prasasti Ciampea ditemukan di tepi Sungai Ciaruten, dekat muara Sungai Cisadane, Bogor. Prasasti tersebut menggunakan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta yang terdiri atas 4 baris disusun ke dalam bentuk sloka dengan metrum anustup. Di samping itu terdapat lukisan semacam laba-laba serta sepasang telapak kaki Raja Purnawarman. Gambar telapak kaki pada prasasti Ciaruten mempunyai 2 arti, yaitu 1. Kep telapak kaki melambangkan kekuasaan raja atas daerah tersebut tempat ditemukannya prasasti tersebut. 2. Kep telapak kaki melambangkan kekuasaan dan eksistensi penguasa sekaligus penghormatan sebagai dewa. Hal ini berarti menegaskan kedudukan Purnawarman yang diibaratkan Dewa Wisnu, maka dianggap sebagai penguasa sekaligus pelindung rakyat. 2. Prasasti Jambu. Prasasti Jambu atau Prasasti Pasir Koleangkak ditemukan di Bukit Koleangkak di perkebunan jambu, sekitar 30 km sebelah barat Bogor. Prasasti ini juga menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Palawa, serta terdapat gambar telapak kaki yang berisikan pujian terhadap pemerintahan Raja Mulawarman. 3. Prasasti Kebon Kopi. Prasasti Kebon Kopi ditemukan di Kampung Muara Hilir, Kecamatan Cibung Bulang, Bogor. Yang menarik dari prasasti ini adalah adanya lukisan tapak kaki gajah, yang disamakan dengan tapak kaki gajah Airawata,
yaitu Gajah Tunggangan Dewa Wisnu. 4. Prasasti Muara Cianten. Peninggalan prasasti Kerajaan Tarumanegara selanjutnya ialah Prasasti Muara Cianten, ditemukan di Bogor. Tertulis dalam aksara ikal yang belum dapat dibaca. Di samping tulisan terdapat lukisan telapak kaki. 5. Prasasti Pasir Awi. Prasasti Pasir Awi ditemukan di daerah Luiliang, juga tertulis dalam aksara ikal yang belum dapat dibaca. 6. Prasasti Cidenghyang. Prasasti Cidenghyang atau Prasasti Lebak ditemukan di Kampung Lebak di tepi Sungai Cidenghyang, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, Banten. Prasasti ini baru ditemukan tahun 1947 dan berisi 2 baris kalimat berbentuk puisi dengan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Isi prasasti tersebut mengagungkan keberanian Raja Purnawarman. 7. Prasasti Tugu. Prasasti Tugu ditemukan di daerah Tugu, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Prasasti ini dipahatkan pada sebuah batu bulat panjang melingkar dan isinya paling panjang dibanding dengan prasasti Tarumanegara yang lain. Sehingga ada beberapa hal yang dapat diketahui dari prasasti tersebut.